Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 926-930. Zhou Yingying panik ketika dia mendengar bahwa Wei Yifei akan membunuh mereka, begitu pula Li Ziran. Tuan Wei, tolong jangan bunuh anakku. Saya tidak mengatakan saya akan pergi, apalagi Zhen Jiang, saya bahkan tidak meninggalkan halaman. Zhou Yingying berlutut di depan Wei Yifei sambil melontarkan. Bu, untuk apa kamu berlutut? Ye Junlin dengan cepat menarik ibunya. Aturan ini tidak dilanggar, tapi dia menemukannya di sini. Bagaimana jika informasimu tersebar, atau dia pergi ke keluarga Ye di ibu kota untuk mengenali kerabatnya, ini akan menjadi masalah besar, dan ayahku tidak tahan itu. Satu-satunya cara untuk menghindari masalah di masa depan adalah dengan membunuh mereka, dan kemudian aku akan merasa lega. Wei Yifei memasang ekspresi tegas di wajahnya. Tuan muda Wei, apakah kamu akan membunuhku? Biarkan saja anakku hidup. Zhou Yingying berdiri di depan Ye Junlin dan yang lainnya. Zhou Yingying, biar ku beritahu, kamu melanggar aturan, kalian semua harus mati. Wei Yifei melambaikan tangannya, puluhan anak buahnya segera menyerbu masuk. Setiap orang memegang belati, bersinar dengan cahaya dingin. Bu, Ziran, tutup matamu, kata Ye Junlin. Keduanya menutup mata dengan patuh, lalu terdengar jeritan di telinga mereka, dan aura menakutkan menyerbu tubuh mereka, membuat mereka semakin takut untuk membuka mata. Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada Ye Junlin. Setelah beberapa saat, tidak ada pergerakan. Saat itulah Li Ziran dan Zhou Yingying membuka mata mereka. Saya menemukan bahwa tanah penuh dengan orang, semuanya pingsan dan tidak bergerak. Ye Junlin tidak terluka, sementara Wei Yifei di seberangnya menatapnya tak percaya dengan ekspresi membeku. Dia jelas ketakutan. Dia baru saja melihat Ye Junlin menghancurkan anak buahnya dengan kekuatan absolutnya. Ini sangat kuat, apakah perempuan jalang ini begitu kuat? Bukankah kamu bilang dia yatim piatu? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan seperti itu? Kembalilah dan beritahu Raja Zhen Jiang bahwa aku menunggunya di sini. Dia telah melarang ibuku selama hampir 30 tahun. Kan? Baiklah, aku akan membawa ibuku pergi di hadapannya hari ini. Ye Junlin berkata dengan tenang. Wei Yifei sangat terkejut hingga dia muntah darah. Terlalu sombong, ingin membawa seseorang pergi di depan ayahnya. Raja Zhen Jiang, Ye Junlin melirik ke batu nisan yang berdiri. Ini adalah belenggu yang telah kamu ikat pada ibuku selama lebih dari 20 tahun, aku akan menghancurkannya. Hari ini, bang, retak, Ye Junlin menendangnya, di bawah, batu nisan hancur dari atas ke bawah dan meledak. Wei Yifei dan Zhou Yingying tercengang. Batu nisan ini dimasukkan ke sini oleh keluarga Ye sendiri. Hampir 30 tahun telah berlalu. Saat ini, ia hancur. Ini juga berarti bahwa beberapa orang mengabaikan keagungan keluarga Ye. Hampir 30 tahun peraturan dilanggar. Wei Yifei sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri untuk mencari Raja Zhen Jiang. Nak, kamu telah menyebabkan bencana besar. Jika kamu menghancurkan batu nisan ini, keluarga Ye tidak akan membiarkan kami pergi, teriak Zhou Yingying. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Bu, jawaban saya sederhana. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk mendirikan batu nisan untuk putra Anda. Siapapun yang mendirikannya akan mati. Zhou Yingying menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Nak, kamu masih terlalu muda, kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat keluarga Ye itu. Ye Junlin tampak penasaran, bagaimanapun, Suzaku memerlukan izin untuk memeriksanya. Yang disebut keluarga kaya berusia seabad, keluarga berusia ribuan tahun, ada banyak keluarga bangsawan di Tiongkok, yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Keluarga Ye adalah keluarga pertama di Tiongkok, yang dikenal sebagai kepala keluarga. Dari semua kelompok etnis di Tiongkok, selama bertahun-tahun, keluarga Ye secara bertahap menyembunyikan diri. Bahkan mereka identitas saya telah menjadi rahasia besar. Tetapi mereka yang benar-benar mengerti memahami bahwa keluarga paling kuat di Tiongkok adalah keluarga Ye di ibu kota. Zhou Yingying mengenang. Sebenarnya,
Identitas saya dianggap menonjol. Bagaimanapun, keluarga Zhou adalah keluarga yang kuat di Huahai. Tetapi dengan keluarga kelas 3 seperti ini, dibandingkan dengan keluarga lain, status saya rendah hati dan saya memiliki darah ras inferior mengalir di tubuhku. Aku tidak layak menjadi keluarga Ye. Oleh karena itu, keluarga Ye bertekad untuk tidak membiarkan aku bersama ayah kandungmu, apalagi melahirkanmu. Sungguh keluarga bangsawan. Pertama, kepala semua klan, ini cukup menarik. Ye Junlin tersenyum, pantas saja file keluarga Ye berada pada level se. Jadi, Anda memiliki latar belakang seperti itu. Senyuman di bibir Ye Junlin semakin dalam, dan senyumannya penuh arti. Sayang sekali, Pak, tingkat kerahasiaan file saya satu tingkat lebih tinggi dari Anda. Bagaimana dengan keluarga nomor 1 di Tiongkok? Aku, Ye Junlin, akan tetap pergi ke keluarga Ye. Hanya karena kita keluarga pertama, mereka menepati janji dan mengizinkanku melahirkanmu. Tapi aku perlu dilarang di sini. Tapi kamu baru saja memecahkan batu nisan, yang setara dengan melanggar aturan, dan mereka pasti akan mengejarnya. Itu. Zhou Yingning sudah putus asa. Keluarga Ye tidak akan membiarkan mereka keluar dari Zhenjiang. Apalagi beritahu dunia bahwa Ye Junlin adalah keturunan keluarga Ye di ibu kota. Jadi mereka akan menghilang dari dunia ini. Tidak masalah jika dia mati. Tapi Ye Junlin sangat disayangkan. Saat pertama kali kami bertemu, kami akan. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhou Yingning tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Li Ziran juga ketakutan ketika mendengar tentang keluarga bangsawan pertama dan kepala semua klan. Dia bahkan mengagumi keluarga Huahai Zhou. Bagaimana keluarga Ye di ibu kota bisa melawan hal ini? Mereka bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan beberapa jari. Li Ziran sudah berkeringat dingin. Ini sangat berbeda dengan mereka. Perbedaan antara dewa dan manusia. Li Ziran memelototi Ye Junlin dengan tajam. Kamu terlalu impulsif terhadap Junlin. Jika kamu tidak menyakiti dirimu sendiri, kamu bahkan akan menyakiti ibumu. Mengapa kamu begitu impulsif? Mengapa kita tidak memikirkan solusinya? Zhou Yingning merasa tuduhan Li Ziran dapat dibenarkan. Ye Junlin memang terlalu impulsif. Dia sangat senang putranya mampu. Tapi kita juga harus melihat siapa lawannya. Karena batu nisan itu rusak, tidak masalah apakah aku meninggalkan kota Zhenjiang atau tidak. Jadi nak, ayo kita melarikan diri sebelum Raja Zhenjiang datang. Lebih baik kita bisa melarikan diri. Zhou Yingning meminta Ye Junlin untuk membawanya dan lari. Bu, jangan khawatir dulu. Ye Junlin tersenyum. Hah? Zhou Yingning dan Li Ziran sama-sama tercengang. Dialah yang harus membawa Zhou Yingning menjauh dari depan. Sekarang setelah dia pergi, dia tidak terburu-buru. Untuk apa ini? Melihat ekspresi bingung di wajah kedua orang itu, Ye Junlin menjelaskan, ayo pergi, aku harus pergi. Tapi tidak sedikit pun utang yang perlu dilunasi akan dilunasi. Dalam 20 tahun terakhir, mereka telah menindas kamu, dan aku akan menggandakannya. Kembalilah, jadi aku akan menunggu mereka di sini. Kata Ye Junlin, nak, tidak masalah jika ibu sedikit dianiaya. Yang penting kamu baik-baik saja. Dan ibu akan bahagia. Raja Zhenjiang akan datang berikutnya. Sudah terlambat bagi kita untuk bersembunyi. Jadi bagaimana kita bisa berani menyelesaikan rekening dengannya? Cepat pergi. Ye Junlin berkata dengan keras kepala, Wu Xiao, bawa mereka pergi dulu. Ye Junlin memasukkan ibunya dan Li Ziran ke dalam mobil. Wu Xiao segera pergi. Hanya Ye Junlin yang tersisa sendirian. Raja Zhenjiang dan yang lainnya datang dengan sangat cepat. Selain belasan mobil, juga terdapat beberapa truk berukuran besar. Wow! Ratusan orang turun dari mobil. Terus terang, Raja Zhenjiang adalah kaisar lokal di kota kecil ini. Dia mengangkat tangannya dan semua orang yang seharusnya datang pun datang. Raja Zhenjiang Wei Tianfan dan Wei Yifei datang ke halaman dan hanya melihat sesosok tubuh dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi dingin. Seolah menunggu mereka, di mana orang-orangnya, di mana wanita jalang itu, Zhou Yingning. Raja Zhenjiang berteriak. Wei Yifei berseru, lari. Dia pasti melarikan diri. Ada mobil di luar tadi. Ayah, biarkan aku mengejarnya. Tidak perlu. Seluruh kota Zhenjiang adalah mata-mataku. Mereka tidak bisa melarikan diri.
Raja Zhenjiang berkata dengan dingin. Dia berjalan ke halaman, menatap Ye Junlin dan bertanya, apakah kamu perempuan jalang yang lahir dari Zhou Yingying? Ye Junlin tampak acuh tak acuh dan tidak menjawabnya. Hah, bukankah kamu seorang yatim piatu yang ditinggalkan di jalan? Bagaimana kamu menemukan kota Zhenjiang? Raja Zhenjiang sangat penasaran bagaimana Ye Junlin melakukannya. Anak nakal, ayahku bertanya padamu, apakah kamu bisu? Kenapa kamu tidak menjawab? Kata Wei Yifei dengan marah. Dia tidak memenuhi syarat. Jawaban Ye Junlin mengejutkan Raja Zhenjiang. Nada yang keras. Beraninya seseorang berbicara seperti ini padanya. Raja Zhenjiang, kan, kamu telah memenjarakan ibuku selama hampir 30 tahun. Ye Junlin bertanya. Raja Zhenjiang tertawa keras dan berkata, iya, akulah yang mengurung wanita jalang ini. Awalnya, keluarga Ye di Beijing meminta saya untuk menjebak wanita jalang ini di kota Zhenjiang. Sayalah yang mengusulkan untuk mempersempit ruang lingkup dan menjebaknya dalam hal ini. Jalan, akulah yang tidak mengakuinya. Dia tidak mengizinkan siapapun berinteraksi dengannya. Akulah yang memintanya melakukan pekerjaan paling kotor, membersihkan selokan. Saya juga sengaja menaikkan harga obat-obatan untuk membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Zhenjiang Wang memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Tidakkah kamu tahu betapa indahnya ketika dia berguling-guling di tanah kesakitan setiap hari berawan dan hujan? Saya tidak akan pernah melupakannya di hidupku. Aku memperkirakan jika ini terjadi beberapa kali lagi, dia akan terluka sampai mati. Sialan. Wajah Ye Junlin terlihat garang. Pembuluh darahnya menonjol, dan tinjunya mengepal erat. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu masih manusia? Apakah kamu masih memiliki hati nuranimu? Raja Zhenjiang tertawa keras dan berkata, anak muda, jangan bersemangat jika kamu ingin menyalahkannya. Salahkan ibumu, perempuan jalang, karena menyinggung keluarga Ye di ibu kota. Siapapun yang menyinggung keluarga Ye di ibu kota akan berakhir seperti ini. Saya memperlakukannya dengan enteng. Wei Yifei juga tersenyum dan berkata, ya, kami memperlakukannya dengan sangat enteng. Saya perlakukan dia dalam jumlah kecil setiap 3 hari dan dalam jumlah besar setiap 5 hari. Pukul dia. Orang tua ini benar-benar tahan terhadap pemukulan. Dia telah dipukuli selama bertahun-tahun dan dia masih hidup, ini keajaiban. Mendengarkan dalam percakapan mereka, Ye Junlin menahan air mata. Sekelompok binatang yang tidak manusiawi, lihat. Anak ini cemas, dia ingin membunuh kita. Hahaha, ya, lihat betapa marahnya dia. Sekelompok orang tertawa melihat ekspresi marah Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum, itu adalah senyuman yang mengandung niat membunuh. Semua orang di sini menindas ibuku, kan? Dia bertanya dengan dingin. Iya, ibumu yang jalang itu telah diintimidasi dan dipukuli oleh kami semua. Apa yang bisa kamu lakukan? Raja Zhenjiang dan ratusan anak buahnya semuanya tertawa. Oke, akui saja, kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku akan membalasmu 10 kali atau bahkan 100 kali lipat kerugian yang telah kamu lakukan pada ibuku. Mulut Ye Junlin memiliki lengkungan yang kejam. Sejak kembali dari garis depan zona perang, ia belum benar-benar mengambil tindakan. Membunuh killer 47 hanya kebetulan saja, tapi hari ini berbeda. Dia akan benar-benar mengambil tindakan. Nasib buruk bagi orang-orang ini. Dewa Perang Kunlun terpaksa mengambil tindakan. Hahaha, kembalilah 10 kali 100 kali, mengapa kamu mengembalikannya kepada kami? Hanya kamu, konyol, semua orang tertawa lagi. Dia memandang Ye Junlin seolah sedang melihat orang bodoh. Kudengar anak ini cukup pandai bertarung. Kemarilah, jatuhkan dia untukku. Raja Zhenjiang memberi perintah, dan puluhan orang segera bergegas maju. Jika aku membunuh anak ini, keluarga Ye akan memberiku hadiah. Raja Zhenjiang tertawa gembira. Lusinan orang ini adalah master tertinggi di bawah komandonya, dan tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan satu Ye Junlin. Bunuh dia, lusinan orang menggunakan gerakan membunuh mereka untuk membunuh Ye Junlin. Bang bang bang, tapi saat berikutnya, Raja Zhenjiang tidak bisa tertawa lagi. Senyumannya membeku di wajahnya, dan seluruh tubuhnya kusam. Karena pemandangan luar biasa muncul di hadapannya.
Lusinan orang yang baru saja pergi untuk membunuh Ye Junlin terbang kembali seolah-olah mereka terkena kecelakaan mobil. Plop, plop, satu demi satu mereka jatuh ke tanah, muntah darah dari mulut mereka. Tubuh mereka mengejang dan meronta beberapa kali, tapi mereka semua berhenti bergerak. Ye Junlin masih bertindak secara terukur. Orang-orang ini pingsan. Banyak di antara mereka yang mengalami puluhan patah tulang rusuk. Hukumannya cukup, belum tentu membunuh mereka. Adegan di depan mereka mengejutkan Raja Zhenjiang dan anak buahnya. Bagaimana anak ini bisa berkelahi? Ayah, anak ini sangat mampu bertarung, jadi kita harus menaklukkannya untuk selamanya. Saran Wei Yifei, ayo, semuanya, ayo, perintah Raja Zhenjiang. Ratusan orang di bawahnya bergegas maju, seperti arus deras. Bahkan tembok dan gerbang halaman kecil pun dirobohkan. Dua tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Apa yang dapat kamu lakukan tidak peduli seberapa keras kamu bertarung. Aku punya begitu banyak orang dan aku harus membuatmu lelah sampai mati. Raja Zhenjiang memandang Ye Junlin dan tertawa. Wei Yifei juga memiliki sikap saat menonton pertunjukan. Coba saya lihat seberapa bagus Anda dalam bertarung. Dia bahkan dengan santai menyalakan rokok untuk Raja Zhenjiang. Ayah dan anak itu bersandar dengan santai di depan pintu mobil dan mengawasi. Ada terlalu banyak orang, totalnya ratusan. Mereka tidak bisa melihat seperti apa pusat medan perang itu. Tapi mereka percaya bahwa Ye Junlin akan dipukuli sampai mati atau kelelahan sampai mati. Mereka hanya perlu menunggu hasilnya, namun semenit kemudian, situasinya berbeda. Mereka melihat kerumunan orang menggeliat dan keluar dari halaman. Melalui celah kerumunan, ayah dan anak itu melihat pemandangan yang mengejutkan. Tanah di halaman dipenuhi orang, seperti gunung. Mengapa orang banyak mundur? Karena halaman sudah tidak dapat menampung lagi. Ada orang di mana-mana, bertumpuk dalam beberapa lapisan. Sejak dia jatuh, dia dikalahkan oleh Ye Junlin. Apakah dia terlalu kuat? Klik. Puntung rokok di mulut ayah dan anak itu jatuh bersamaan ke tanah. Mereka berdua berkeringat banyak di dahi mereka, bukan karena kepanasan, tapi karena ketakutan. Mereka akhirnya melihat sosok Ye Junlin, itu adalah sosok seperti dewa perang. Kemanapun dia pergi, banyak orang berjatuhan, sepasang tangan besi ibarat senjata paling tajam. Jika menimpa seseorang pasti tulangnya akan meledak. Ye Junlin menggunakan penampilannya yang tak terkalahkan untuk membunuh ratusan anak buah Raja Zhenjiang dan mundur dengan mantap. Takut benar-benar menakutkan. Selanjutnya, mereka melihat pemandangan yang luar biasa, bersambung.